damai Kristus yang membawa harapan. Ya Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu Nabi Yesaya, Nabi yang besar, sudah menubuatkan bahwa akan datang seorang juru selamat. Ya, seperti di Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Kemudian di Nabi Yesaya juga di Yesaya 9 ayat 1 dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya, terang telah bersinar. Ya, jadi jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah membuatkan akan datang seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mau turun ke dunia untuk memberkati kita semua, untuk menjadi sama seperti kita. Dia mau merasakan apa yang kita rasakan. Juga di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ketika kita katakan damai, ketika saya katakan damai, itu terasa di dalam hati. Ketika kita mengatakannya dengan hati ya ibu-ibu ya, damai, itu kita bisa merasakannya, damai itu, dan kita merasakan seperti tenang dalam hati kita. Apalagi kita menerima damai itu dari Kristus. Amin. Amen. Ya puji Tuhan, di dalam saya percaya dunia hari-hari ini sangat membutuhkan damai. Benar ibu-ibu? Amin. Ibu-ibu di sini siapa yang mau merasakan damai? Saya percaya semuanya ya. Saya pun mau. Apapun kondisinya, kita pasti mau merasakan damai. Apakah itu kita dompet kita lagi kosong, ya, atau rekening kita udah mepet, kita tetap mau merasakan damai. Bisa Bapak? Bisa ibu-ibu? Benar ya? Bisa ya? Ketika kita bingung mau makan apa hari ini, apakah damai itu masih ada? Begitu juga dengan dunia saat ini ya. Kita tahu, dan kemarin anak saya baru berkata, "Ma, telur 32.000 loh hari ini." Padahal saya baru beli kemarin ini 26.000, jadi cepet banget gitu ya. Gak usah hitungan 1 minggu itu udah naik, udah 32.000. Nah itu apakah mengurangi sukacita kita? Jadi kalau kita melihat dunia ini, itu kita pasti jauh dari damai. Kita baru saja belum lama melalui pilpres, pilkada, kita sudah memilih orang-orang yang ada di hati kita, yang bakal bisa membuat kita nyaman, tenang. Itu harapan kita. Benar ya ibu-ibu ya? Ya, itu harapan kita dengan kita memilih orang-orang pemimpin kita, baik di pilkada, pilpres. Apakah bisa menjamin ibu-ibu dengan pemimpin-pemimpin kita itu bisa memberi damai buat kita? Belum tentu, karena kita nggak tahu karakter orang bisa berubah. Ketika mereka kampanye, mereka menjanjikan segala sesuatu,
puji Tuhan, saya berkecimpung di dalam RT di komplek. Jadi Pak Dewan mengatakan pilih ini ya, pilih nomor 3. Jadi udah terpilih, saya sebut aja pilih Patri. Kita kan Bekasi kota ya, pilih Patri ya, gitu. Pilih Patri nih. Jadi Patri ini udah menjanjikan nanti ketika dia terpilih ya, tapi saya nggak disebutin sih tahun berapanya. Pokoknya ketika dia terpilih itu akan turun 100 juta untuk satu RW. Di kelurahan kita ada 33 RW. Tinggal dihitung aja berapa 33 kali 100 juta. Bener nggak dananya akan turun? Sekarang udah nggak ada dengar ini lagi, selentingannya juga nggak ada gitu. Jadi ya itulah saat kita kampanye kan ya dengan warga kita, wah kita semangat gitu. Pilih Patri yang ini. Ya itulah dunia ya itu. Dunia nggak bisa menjanjikan kita, tapi kita yang ada bersama dengan Tuhan, kita percaya damai Kristus itu harus tetap ada dalam hati dan pikiran kita. Itu yang harus kita jaga. Jadi damai itu bukannya kita dalam ibadah nih, ibadah Natal ya, seperti bulan ini ya. Mungkin ibu-ibu ada yang udah lebih dari 2 kali ada di sini, ibu-ibu yang ikut ibadah selain ini kan kedua ya, kalau buat saya kedua. Ibu-ibu ada yang lebih dari 2 kali di sini. Nah, cuman ada gitu. Jadi 1 bulan ini kemungkinan bisa ibadah Natal itu bisa berkali-kali. Tapi adakah kita mendapatkan damai itu? Itu yang harus kita pikirkan. Di Yesaya 11 ayat 6 dikatakan, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ibu-ibu, kalau kita baca benar-benar ya di ayat ini, itu kan hal yang seperti mustahil ya. Serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Ini menggambarkan kalau kita menggambarkan dalam satu lukisan, di mana binatang-binatang itu ya seperti yang digambarkan dalam Yesaya 11 itu kita bisa membayangkan saat itu seperti Taman Eden. Ya benar ya ibu-ibu ya, Taman Eden itu sebelum manusia itu jatuh dalam dosanya itu damai, nggak ada konflik, nggak ada apa namanya gesekan, nggak ada, semuanya damai. Jadi binatang buas bisa berdampingan dengan binatang yang tidak buas, yang mereka bisa hidup rukun semuanya. Juga dengan Adam dan Hawa yang kita semua tahu. Tapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, semuanya jadi berubah. Tapi luar biasanya kita memiliki Allah yang luar biasa, yang mengutus putranya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang manusia. Kita yang hidup dalam lembah kekelaman yang penuh dengan dosa, tapi ketika Tuhan datang, Tuhan menebus kita. Dia menjadi sama dengan manusia. Dia mau berkorban, dia mau merasakan apa yang kita rasakan di dunia ini. Dikatakan kedamaian yang sejati tidak hanya berarti nggak ada perang, nggak ada konflik, nggak seperti itu. Tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan membawa damai, membawa sukacita bagi kita semua. Bahkan Dia mau lahir di kandang domba ya Bapak Ibu. Mungkin setiap kita aja ya, coba di antara kita nih, kalau yang itu raja ya, itu raja di atas segala raja,
Coba ya bayangkan, kita nih misalnya yang punya duit ya, yang berkecukupan, barangkali ada di antara kita tuh nggak mau lahir di klinik. Kita pasti maunya dari rumah sakit yang hebat, yang punya nama. Tapi Yesus, Dia lahir di kandang domba. Ada 3 hal yang dapat kita renungkan tentang damai yang membawa harapan. Yang pertama, damai adalah janji Allah. Di dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Enggak usah saya bacakan ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dikatakan ya di situ hewan-hewan yang biasanya bermusuhan bisa hidup berdampingan, seperti yang tadi ya di ayat 6. Kemudian dunia tidak ada lagi kekerasan atau penderitaan. Itu damai yang Tuhan janjikan. Dan itu ketika Tuhan datang, damai itu ada bagi setiap kita. Jadi janji ini bukan hanya untuk masa depan, tapi sudah mulai diwujudkan melalui kedatangan Kristus yang pertama kali, yang menyatukan kita dengan Allah. Kemudian kita baca di Roma 5 ayat 1 sampai 5. Multimedia udah ini sampai di sini nggak tampil? Sudah tampil ya? Udah ya? Ya kita baca ya sama-sama ya. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang kelima, harapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yaitulah yang pengharapan kepada Tuhan. Jadi katakan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Rasanya sulit ya ibu-ibunya, kita sedang sengsara gitu ya, kita sedang dalam himpitan untuk kita bisa merasa nggak ada apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi ketika kita mau ya, kita tekun menjalankan ujian yang datang dalam hidup kita, dikatakan tahan, menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya karena kita punya pengharapan, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi disitulah kita memiliki pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang kedua, damai dalam Kristus melampaui dunia ini. Di Lukas 2 ayat 14 dikatakan, kelahiran Yesus membawa damai bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang percaya. Kedamaian ini berbeda dari kedamaian dunia. Jadi damai yang dari
dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi biarlah kita terus sadar ya, apa yang ada di dunia ini tidak akan membuat kita bahagia. Hanya Tuhanlah. Jadi Tuhan mau kita terus melakukan seperti tadi pujian itu ya. Kita harus terhubung, apapun kondisi kita tetap terhubung kepada Tuhan. Karena seperti dikatakan, kita terus tekun, tahan uji. Itu gak ujuk-ujuk, ya ibu-ibu ya, gak ujuk-ujuk. Itu melalui prosesnya apa? Ikut doa. Ketika ada doa dari karyawan dari gereja, contohnya doa pagi. Berapa banyak dari ibu-ibu yang suka ikut doa pagi? Coba dong, kalian angkat tangannya. Nah, masih sekian persen. Yuk mari, ibu-ibu yang lain datang doa pagi, pasti diberkati. Cuma 1 jam, dari jam 5 sampai jam 5. Kalau nggak sempat nggak apa-apa, tapi jangan sama sekali nggak ikut. Karena itu gratis. Kalau ibu-ibu mungkin nggak ada kuota untuk ikut Zoom-nya, bisa bicara dengan gereja, kita akan berikan. Ya Bu Vera, setuju? Kan kuotanya nggak seberapa ya. Gitu ya ibu-ibu ya. Tapi saya percaya kita semua diberkati. Zoom itu juga nggak ada kuotanya. Ada harga yang harus kita bayar. Ketika kita mau diberkati, kita diberkati untuk apa ibu? Saya percaya ibu semuanya rindu ya. Saya pun rindu. Kita diberkati, kita bisa memberkati orang lain. Kadang konotasi kita ya, pola pikir kita, ketika kita diberkati, kita harus menjadi berkat. Itu kadang-kadang kita berpikiran tentang materi, padahal enggak juga. Enggak selalu tentang materi ya ibu ya. Kalau kita mau menjadi berkat itu bukan harus dengan materi, enggak. Menjadi berkat tuh misalnya nih, adik Renhat nggak pernah ada di sini, tiba-tiba dia ada. Nah, ini contoh salah satu menjadi berkat. Dia mau, sekalipun nggak dibayar, dia mau, karena dia mengasihi Tuhan. Amin, amin ibu-ibu. Banyak contoh yang lain ya. Jadi dari hal kecil ya, dari ibu-ibu ini bisa saling menolong. KSP Mega Regency. Di wilayah-wilayah yang lain saling memperhatikan. Ya puji Tuhan, Tuhan terus saya percaya Tuhan terus menuntun kita, mengarahkan kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita terus terhubung dengan Tuhan. Ibu-ibu mau ikut doa pagi? Nanti ingatin Ibu Meta harusnya hadir. Puji Tuhan disebut orang yang muncul Ibu Meta. Baru disebut dia muncul masuk. Halo. Ya jadi ada Ibu Meta nanti bisa membantu untuk men-sharekan linknya. Jadi dia berusaha ya ibu ya, karena kita kalau kita mau dipulihkan ya, kita ini kan bejana ya ibu. Kalau semakin kita mau menjadi bejana, kita menjadi cantik ya, sesuai dengan kehendaknya Tuhan, kita harus bayar harga, ikut doa pagi. Itu sangat diberkati ya, karena itu memang gereja kita memfasilitasi, jadi itu gratis. Cuma 1 jam 5 sampai jam 6. Jadi ini jujur ya ibu, nggak ada titipan dari Vera, enggak. Tapi karena saya sendiri, saya rindu gitu. Walaupun kadang-kadang karena saya kurang sehat gitu ya, udah stabil gitu ya, udah mau ini, kadang-kadang bangunnya kepagian gitu. Kata kebablasan. Nah saya kalau udah lewat itu saya ikut di YouTube. Saya nggak enak masuk di Zoom. YouTube juga ada ya gitu ya. YouTube juga ada. Dan yang saya lihat juga lumayan ada 20-an orang yang ada di YouTube itu yang ikut doa. Ya puji Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kedamaian adalah panggilan dari kita. Sebagai umat Kristiani kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai.
Boleh saja tangan-tangannya yang rindu menjadi pembawa damai. Ayo dong, angkat tangannya semua. Ya, ibu-ibu jangan melihat diri kita ya. Kita harus belajar. Saya nggak sempurna. Kita semua nggak ada yang sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Jadi ketika ditanya siapa yang mau jadi pembawa damai, wah gue suka ngomel gitu, gak enak kalau gue angkat tangan. Salah ya. Tapi itu maksudnya kerinduan. Kita harus punya kerinduan dulu. Ketika kita punya kerinduan, Tuhan pasti mendengar. Amin. Coba saja lagi, siapa yang rindu menjadi pembawa damai? Ayo semuanya angkat tangan. Tuhan melihat, Tuhan pasti memampukan kita untuk kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Ya, yang ketiga ini menjadi pembawa damai di dalam keluarga. Apa sih ibu menjadi pembawa damai di dalam keluarga? Apa ya? Misalnya uang belanja kurang dari suami, gimana? Pak, kadang-kadang suaminya ini ya, Mah, kok cuma tahu tempe? Nah, sesuai dengan budget lah, Pak. Jadi jangan gitu. Atau ibu-ibu nih, kamu gimana sih? Kamu gue tahu ya, kamu gak pernah ke pasar gitu loh. Harganya udah pada naik. Aduh, tapi kalau kita mau belajar menjadi pembawa damai, saya juga belajar ya. Dulu sebelum saya bertobat, itu saya juga sering ngomel. Saya perfect orangnya, perfect saya. Saya mau suami itu begini, tapi lama-lama ya itu ya. Kalau kita nggak mengikuti proses, kita nggak bakal. Jangan harap kita tuh bisa berubah. Dulu tuh saya rajin sama suami. Ada SPGI dulu di Surabaya. Ada doa dulu di Rayon. Kita pulang kerja tuh semangat. Doa mana? Ya bukan setiap Selasa. Doa mana? Karena kita dari kantor, kita suka izin ya, pulang jam 5 kita izin jam 4 karena takut macet. Jadi kita masih kadang kalau lagi jalanan cepat ya lancar, setengah 6 udah sampai. Jadi memang harus ada harga yang kita bayar. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Kita tuh bisa rohani, kita bisa bertumbuh, enggak itu. Harus ada usaha, ada harga yang harus kita bayar. Jadi dulu tuh apa ya, dulu kita masih pelayanan di Bekasi. Jadi dulu tuh teman-teman gitu, banyak yang mengira saya dan Pak Andri itu bapak dan ibu gembala. Beberapa hamba Tuhan tuh mengira, karena mereka nggak pernah di Bekasi ya gitu loh. Jadi mereka mengira saya dan suami itu gitu, bapak dan ibu gembala. Oh, kan bagus kan itu kita jadi nggak enak ya, karena dilihat kita hampir nggak pernah absen untuk datang doa. Jadi bukan apa kita mau dilihat orang, bukan, tapi kita rindu gitu ya. Karena kalau doa bareng-bareng itu luar biasa hadirannya, luar biasa. Dulu doa mantu, saya percaya teman-teman di sini juga ya banyak yang itu ramai penuh gitu ruangan gitu, luar biasa gitu apinya gitu. Jadi di situ yang membuat kami itu bergairah. Jadi banyak gitu ya, ada pokoknya ada seminar atau apa, bukan karena itu juga, tapi karena apa ya, saya percaya sih kalau hari-hari ini memang kita nggak banyak melakukan itu, tapi kita sudah melakukannya. Kita sudah melakukannya ketika Tuhan memberikan kesempatan. Jadi kesempatan itu belum tentu datang orang. Nah dulu tuh saya dan suami itu sering ikut HMC. Jadi Rayon 8 itu luar biasa. Dari pusat itu, dari Panikot itu dipakai. Jadi tim inti HMC ini. Nah itu juga kita punya kerinduan untuk ikut. Nah itu bayangkan ya, kita tuh karyawan, tapi kita bisa ikut HMC. Tadinya Pak Andri doang, terus akhirnya saya rindu juga, jadi kita ikut. 1 tahun tuh bisa 2 kali minimal.
Jadi kita izin. Nah lagi-lagi orang mengira kami itu yang punya perusahaan. Luar biasa. Dikiranya kita yang punya perusahaan, padahal enggak gitu. Kita cuma bilang kita mau ini dong izin gitu, kita mau berdoa, mau ada pelayanan gitu ya, HMC gitu, movement gitu. Boleh juga. Bos ACC, ya kita berangkat gitu. Jadi berapa hari kita kasih tahu nih gitu, kalau boleh kita berangkat, kalau enggak ya apa gitu. Puji Tuhan, ya di ACC kita berangkat karena kita tahu kesempatan itu tidak datang dua kali. Ya ibu-ibu. Nah ini di dalam keluarga kita harus belajar mengampuni, menciptakan suasana yang harmonis. Ya ibu, apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun kesalahan suami, kesalahan anak, kita harus bisa mengampuni. Karena waktunya terbatas ya gitu ya. Kemudian di dalam masyarakat, pastinya kita juga hidup di dalam masyarakat yang bukan seiman ya. Nah itu kita juga harus berusaha hidup dengan ya, puji Tuhan juga, Tuhan juga mengizinkan kami untuk hidup bersinergi dengan orang-orang seberang. Nah itu kami juga harus belajar bisa membawa damai, bisa menjadi berkat buat mereka. Nah kemudian di dalam gereja dikatakan di dalam gereja itu harus hidup dalam kasih, jadi bukan perpecahan. Ketika ada konflik, ada masalah, biarlah damai itu tetap ada di dalam hati kita, bisa mengontrol emosi kita supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya Tuhan akan menuntun kita ketika kita memiliki masalah, baik di dalam gereja, di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Di Matius 5 ayat 9 ya sebentar lagi ya. Di Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya percaya kita semua rindu untuk menjadi anak-anak Allah. Ya puji Tuhan. Mungkin di sini saja saya membagikan sedikit renungan firman Tuhan. Biarlah saya percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan membawa damai-Nya, Tuhan membawa kasih.